Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, dan tentu senang sekali rasanya saya Doni Yusra dapat kembali hadir menyapa Anda dalam program Jambi Bicara. Dan salah satu isu yang penting untuk dibahas hari ini adalah berkaitan dengan keterbukaan informasi publik. Desakan publik terhadap keterbukaan informasi, terutama informasi di kalangan pemerintahan, merupakan hal yang selalu menjadi PR besar dan selalu menjadi pembahasan yang tentu menarik untuk kita bahas dalam banyak hal. Dan untuk masalah tersebut kami telah mengundang 3 narasumber yang dalam dialog ini akan berdialog dan juga tentunya akan berdiskusi bersama kita. Pertama telah kami undang ke studio TVRI Jambi Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi, Bang Ahmad Taufik Helmi, SPM SOS. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam. Ya, ini khusus hari ini Pak Doktor yang baik. Juga telah hadir bersama kita Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi, Pak Dr. Adus Ariansyah, ME. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang. Sehat Pak Kadis ya? Alhamdulillah, walafiat. Oh, baik. Jadi kami telah undang pengamat hukum kita, Ketua Pradi DPC Provinsi Jambi, Pak Dr. M. Sahlan Samosir, SHMH. Selamat siang, Pak Sahlan. Gimana kabar? Sehat ya? Waalaikumsalam. Sehat Bang ya? Sehat, alhamdulillah. Baik. Kemudian selama 60 menit ke depan kita akan berdialog dan berdiskusi dengan tema yang lumayan menggelitik, bisakah informasi publik ditutup? Nah, jadi saya langsung ke Pak Ketua dulu nih. Bagaimana kemudian, saya langsung to the point aja nih Pak Ketua. Bagaimana kemudian makna konsep sebenarnya keterbukaan informasi itu dalam kacamata perspektif Komisi Informasi? Ya, baik. Makasih Pak Doni. Memang keterbukaan informasi ini adalah diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Ya. Memang hari ini, akhir-akhir ini menjadi dua sisi mata pisau lah. Satu sisi kita itu merupakan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi. Nah, satu sisi juga badan publik dalam hal ini penyelenggara negara itu juga menjaga kepentingan badan publik itu sendiri. Itu yang yang kondisi hari ini gitu. Seperti apa kewajiban badan-badan publik ini sendiri terhadap keterbukaan informasi ini? Apakah dalam bentuk misalnya mewajibkan ada keterbukaan berkala informasi itu, atau memang ada satuan kerja yang memang harus dipersiapkan untuk itu? Jadi memang kewajiban badan publik itu jelas di pasal 7 Undang-Undang KIP itu dijelaskan menyediakan, kemudian memberikan, kemudian menerbitkan informasi publik, kemudian memberikan secara akurat, benar dan tidak menyesatkan kepada masyarakat. Apa itu informasi publik? Informasi yang terkait dengan penyelenggaraan negara ini. Kemudian siapa yang melaksanakan? Yang melaksanakan ini adalah badan publik. Siapa itu badan publik? Selagi menggunakan uang negara, mulai dari tingkat kades kalau di Provinsi Jambi, camat, bupati, kemudian OPD provinsi, sampai selagi itu menggunakan anggaran, itulah badan publik. Kemudian ada juga organisasi non pemerintah yang menerima sumbangan masyarakat atau sumbangan luar negeri atau mendapat sumbangan bantuan dari APBD, itu juga termasuk badan publik. Itu yang dan dalam hal ini punya kewajiban atas keterbukaan informasi publik itu. Iya, untuk menyampaikan yang pertama pasal 9 dijelaskan informasi yang berkala. Apa itu informasi berkala? Terkait dengan profil badan publik, apa sih badan publik apa, kemudian program mereka apa, kegiatan mereka apa, termasuk laporan keuangan dan kinerjanya apa. Itu juga yang termasuk informasi yang berkala yang mesti disampaikan oleh badan publik ini dalam 1 tahun itu minimal 2 kali. Minimal 2 kali. Nah, ini menarik justru yang terkait dengan tadi termasuk penggunaan anggaran ini. Nanti kita akan bahas nih. Pak Ariansyah, Pak Kadis, untuk lingkup SKPD di Jambi, sejauh mana kemudian tersedianya institusi PPID sendiri di lingkup SKPD di pemerintah Provinsi Jambi? Ya, jadi untuk mendukung daripada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik itu sudah di breakdown dengan Perda tentang pelayanan informasi publik, di mana setiap OPD itu diwajibkan itu tersedianya PPID. Ya, di setiap OPD? Di setiap OPD, jadi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi.
Nah, jadi mereka bertanggung jawab mendokumentasikan setiap kegiatan, menyimpan segala kegiatan, baik itu karsipan, dokumen SPJ, lain sebagainya, dan itu juga memberikan informasi kepada masyarakat ya, terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. Tetapi tidak semua informasi itu yang bisa disampaikan. Ada yang informasi sifatnya pribadi, itu tidak diperkenankan, atau informasi yang ada di dalam daftar yang dikecualikan. Sejauh itu menggunakan sumber APBD ya ataupun APBN, itu wajib untuk disampaikan pada masyarakat. Bagaimana kemudian pengawasan sendiri dari pemerintah Provinsi Jambi terhadap OPD ini tadi? Bahwa perda sudah undang-undang sudah di breakdown dengan perda, dan kemudian tentu tadi Anda mengatakan bahwa setiap OPD di lingkup pemerintah Provinsi Jambi telah memiliki PPID sendiri. Nah, bagaimana kemudian memastikan kemudian itu berjalan? Nah, itu yang jadi PR kami. Jadi perlunya komitmen dari kami kepala SKPD, karena atasan PPID itu adalah pejabatnya. Nah, pejabatnya. Nah, di sana juga perlu adanya memang SDM yang handal, karena tidak semua, mohon maaf itu petugas administrator yang ditunjuk selaku PPID ini itu menguasai akan tugasnya. Nah, karena mereka terkadang memang karena ketidaktahuan, mereka menganggap itu sifatnya semuanya rahasia, padahal ada yang dirahasiakan, ada tidak dirahasiakan. Nah, inilah tugasnya kami, dan kami juga dibantu oleh KI dalam hal ini, itu selalu secara berkala itu melakukan seperti ya bukan coach lah gitu, seperti mementorin lah gitu. Karena kami di Diskominfo selaku PPID utama, PPID pelaksana ada di OPD, dan kami juga PPID pelaksana juga. Nah, ini ya tugas kami untuk menghimbau kepala OPD untuk selalu menyampaikan informasi yang tadi disampaikan. Ada yang sifatnya rutin, kemudian berkala, dan serta-merta, itu ada tiga. Nah, boleh diketahui mungkin mekanisme dan metode, apakah melalui website atau mungkin ada hal-hal khusus? Untuk menyampaikan informasi publik itu bisa saja melalui media elektronik, media cetak, atau web. Kemudian juga bisa langsung. Ya, misalnya kita selaku orang atau suatu komunitas atau kelompok masyarakat itu bisa menanyakan, dan itu ada SOP-nya ya, baik itu melalui surat, mau tatap muka, atau langsung membuka web. Gitu. Baik. Pak Dr. Sahlan Samosir, bagaimana kemudian Anda melihat implementasi ini di Jambi? Ruhnya oke, kita bicara bahwa keterbukaan informasi publik ini penting. Bagaimana badan-badan publik ini kemudian dapat terbuka segala sesuatunya dengan masyarakat. Masyarakat bisa mendapatkan hak atas informasi. Tapi bicara implementasinya seperti apa? Ya, baik. Terima kasih Pak Dr. Doni. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Taufik, kemudian Pak Kadis juga menjelaskan. Tetapi pada kenyataannya di lapangan banyak kita lihat beberapa, karena kita mewakili praktisinya, banyak beberapa memang kendala-kendala yang bahkan berujung kepada gugatan, sengketa informasi yang diajukan ke Komisi Informasi. Nah, hambatannya yang seperti disebutkan oleh Pak Kadis tadi, mungkin ada sebagian para kepala OPD, kepala dinas yang belum mengetahui bahwa permintaan-permintaan data itu ada yang memang sifatnya memang dikecualikan, ada juga yang sifatnya terbuka untuk publik. Nah, jadi terkadang kendala-kendala seperti itu terjadi di lapangan. Nah, yang kedua, perlu juga nanti ditegaskan kembali dalam undang-undang ini yang disebutkan sebagai penerima informasi publik itu siapa saja. Bahkan kan terkadang ini yang membuat persepsi di masyarakat ini kebanyakan yang mintanya LSM misalnya kan. Orang yang tidak punya kepentingan sama sekali dengan keterbukaan informasi itu. Harusnya menurut Anda? Kalau menurut saya, seperti misalnya contoh kasus misalnya yang proyek lah misalnya. Seharusnya meminta informasi itu orang yang berkepentingan langsung dengan proyek. Misalnya. Ini ternyata yang tidak punya kepentingan langsung dengan proyek juga kepingin minta. Ini berapa sih anggaran biayanya? Nah, dari situ kan kita mengkaji apa kepentingan bagi dalam tanda kutip tadi oknum-oknum untuk meminta keterbukaan informasi publik. Artinya menurut Anda terhadap informasi-informasi tertentu mesti ada sebuah, kalau dalam hukum acara yang namanya legal standing, atau ini bicara urgensi gitu. Urgensi apa dan hak apa?
artinya bukan untuk semua orang juga. Bukan maksudnya. untuk semua orang. Artinya terbuka bukan berarti terbuka untuk semua orang. Terbuka, ibaratnya kalau terbuka seperti misalnya telanjang benar itu ya nggak benar gitu. Karena nanti sama lah. Apa sih urgensinya makanya informasi ini dibuka? Apakah nanti malah akibatnya tidak lagi seperti tujuan semula informasi ini dibuka, tetapi malah ada efek-efek lain yang timbul akibat dari keterbukaan itu yang benar-benar sebenarnya tidak semestinya harus dibuka semua. Jadi menurut Anda tetap perlu ada batasan? Ada batasan. Nah, bagaimana Anda menanggapi ini, Pak Ketua? Artinya ada mestinya bagaimana praktik saat ini dan tanggapan Anda? Tadi kata Pak Sahlan, ya oke, Pak, informasi ini punya publik, tapi urgensi dan kemudian kepentingan yang bersangkutan atas informasi ke depan mestinya harus ada yang diatur seperti itu. Ya, sebenarnya semua informasi itu terbuka, itu konsepnya. Terbuka dan mudah diakses. Pasal 2 Undang-Undang KIP, itu poin pertama. Kemudian poin keduanya, ketika informasi itu yang bersifat rahasia atau dikecualikan, maka sifatnya ketat dan terbatas. Kemudian poin berikutnya harus didapat dengan cara yang mudah, cepat, biaya ringan, berdasarkan untuk informasi. Kemudian baru masuk ke poin 4-nya, D-nya. Ketika informasi itu bersifat rahasia, maka badan publik boleh yang namanya melakukan uji konsekuensi. Uji konsekuensi itu adalah menguji kepentingan publik terhadap jika informasi ini diberikan moderatnya lebih besar dari pemahaman, maka bisa dilakukan dengan mekanismenya uji konsekuensi. Jadi, itu terhadap semua informasi bisa dilakukan uji konsekuensi itu? Informasi yang bersifat rahasia. Rahasianya apa? Ada 3 rahasia. Rahasia negara 1, rahasia dagang 1, sama rahasia pribadi. Rahasia pribadi. Itu tiga itu. Kemudian diturunkan dalam pasal 17 Undang-Undang KIP itu. Ada yang membahayakan keamanan negara. Kemudian ada yang terkait dengan data-data pribadi dan rahasia dagang. Nah, persoalannya hari ini jika menyambung dari Pak Sahlan tadi terkait dengan ada kawan-kawan yang ya mohon maaf dalam tanda kutip tidak sesuai dengan yang minta informasinya. Tapi persoalannya sebenarnya bukan itu. Ruhnya informasi ini, badan publik yang namanya informasi berkala itu wajib hukumnya disampaikan ke publik dalam 1 tahun itu 2 kali. Itu ruhnya. Apa tadi? Kegiatannya apa, kemudian pelaksanaannya bagaimana, itu wajib disampaikan. Nah, ketika ada yang sifatnya rahasia, maka badan publik punya peluang loh untuk menutupi informasi itu tadi dengan namanya mekanisme uji konsekuensi. Dalam sengketa informasi, ya mungkin masyarakat perlu tahu nih. Apakah kepentingan atas informasi itu juga menjadi pertimbangan untuk mengajukan gugatan sengketa informasi? Salah satu nanti pertanyaannya kami itu. Pertanyaan kami sebagai majelis, nanti kami ada majelis yang bersidang. Kira-kira urgensi saudara minta informasinya apa? Katakanlah kalau hari ini ya, kondisi hari ini di Jambi memang kawan-kawan media, kemudian kawan-kawan LSM ya. Tapi ruhnya sebenarnya orang minta informasi untuk semua masyarakat. Baik itu pribadi maupun kelompok orang. Kalau di Jawa, itu semua orang sudah cerita untuk kepentingan pribadi. Contohnya, mohon maaf ya, saya sebut nama lah, kawan-kawan yang dinonaktifkan dari staf KPK kemarin. Tanpa alasan yang jelas. Mereka mengajukan ke Komisi Informasi. Kenapa nih? Kami diberhentikan menjadi pegawai KPK, contohnya seperti itu. Kemudian juga persoalan sengketa tanah. You punya sertifikat, ini punya sertifikat, punya kepentingan. Jadi kalau di tingkat di Jambi ini masih, ya mohon maaf tadi, ada perorangan, ada juga, tapi kebanyakan masih kawan-kawan LSM dan kawan-kawan media. Baik. Ya, pertanyaannya mereka apa punya kepentingan? Ya, dalam hal tentu dia punya kepentingan kawan-kawan ini. Kepentingan publik. Kepentingan publik dan untuk kontrol sosial itu. Baik. Kita tahan dulu. Pemirsa jangan kemana-mana karena Jambi Bicara akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih Mirsa, masih bersama kami dalam program Jambi Bicara, dan seperti biasa pada sesi ini kami mengundang Anda untuk berpartisipasi bersama kami melalui line telepon 66385, dan bagi
Anda yang berada di luar kota Jambi dapat menggunakan kode area 0741663885. Baik, saya ke Pak Kadis lagi nih. Kalau boleh tahu nih Pak Kadis, kalau dalam lingkup OPD di lingkungan Provinsi Jambi, data apa sih yang paling banyak diminta? Biasanya ya kaitannya dengan budgeting, kegiatan yang menggunakan keuangan. Nah, itu semuanya ya sebenarnya itu bukan diminta tidak minta juga kita harus melaporkan. Iya, akan melaporkan itu. Ya, tetap kita laporkan kegiatan-kegiatan tersebut, bukan hanya fisiknya saja tapi keuangannya akan disampaikan. Nah, memang sekarang memang kita dihadapkan dengan sosialisasi yang masif oleh KI tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 itu sudah masif sekali, sehingga mereka tahu, masyarakat bahwasanya itu ada hak kita untuk bertanya, dan itu memang diatur dalam Undang-Undang Hak Asasi mereka untuk menanyakan. Tetapi yaitu kita juga ada breakdown terhadap perdanya tentang SOP, bagaimana kita untuk menyampaikan permintaan, pertanyaan lain sebagainya, kemudian ada waktu, itu ada SOP-nya, tidak serta-merta langsung kan, tetapi ada prosesnya. Tadi bicara kepentingan juga misalnya tadi, apakah ada mungkin penilaian juga yang dilakukan oleh Pemprov Jambi beserta OPD itu terhadap apakah memang sebenarnya yang meminta informasi ini punya kepentingan langsung tidak dengan informasi ini gitu? Ya, kita tidak menafikan itu, tetapi ya kewajiban kami ya tetap ya, selaku badan publik, ya kami juga penyelenggara pemerintahan itu wajib untuk menyampaikan itu. Silakan kepentingannya apa, itu dalam rangka memang kita transparansi dan akuntabilitas pertanggungjawaban itu harus dilaksanakan. Mungkin kita sapa penelpon kita terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Halo. Halo. Selamat siang juga Bung Doni Yusra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Silakan, sehat Pak Yedi. kita semua. Baik, terima kasih Bung. Nih, tahan sejenak. Saya mohon maaf tidak menyebutkan nama atau titel karena waktu. Nanti saya takut diputus PRI. Ya, siap. Yang terhormat Bapak narasumber dan berkompeten di bidang masing-masing. Utama Bung Taufik Elmi dan dengkotnya KI yang saya hormati. Kalau kita menjawab judul kita hari ini ya, bisakah informasi publik tutup? Jawabnya no way, tidak bisa. Oke. Ada dua regulasi timnya katakan tidak bisa. Undang-Undang 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik itu ada dengkotnya, Komisi Informasi Lembaga itu. Lantas kedua tadi disebutkan oleh Pak Diansah, Pergub untuk OPD, ya kan? Tentunya kinerja OPD ini pejabat publik itu antara lainnya transparan, akuntabel, terbuka. Apa alasannya? Ya dia membangun itu dari uang rakyat. Tidak ada speser pun diambil. Tidak boleh. Gajinya aja, tunjangan ada, palistas ada, atas diberikan oleh negara ada. Ya. Justru itu. Tadi kan bermasalah. Implementasi jadi masalah. 14 tahun 2008 judul kita hari ini tentang keterbukaan informasi publik ini, ya saya terus terang, ini produk lama. Jangan tutup mata pemerintah, karena harus dibuat suatu gerakan, ya yang inisiatornya KI lah, didukung oleh pemerintah, OPD. Jadi legislatif, eksekutif, yudikatif, BUMN, BUMD itu objeknya, masuk pengacara. Ya. Selanjutnya ya, di tubuh Peradi saja, ini pertanyaan. Apa sudah terbuka untuk publik terhadap biaya perkara dan lain-lain? Nah, disinyalir masyarakat takut dengan pengacara ini. Karena mohon penjelasan. Baik. Dan dari Kominfo, ya kan, sebenarnya apa sih upaya untuk memberikan info keterbukaan informasi publik ini? Apa masukannya kepada Bapak Gubernur untuk gerakan ini? Kita kan sudah, wah, saya rasa keterbukaan ini tak usah kita bicarakan lagi, Pak Kominfo. Tolong diberikan masukan Pak Gubernur itu sehingga ada gerakan untuk terbuka-buka, bersih-bersih. Nah, terakhir, di dalam Undang-Undang 14 publik ini ada sanksi pasal 55. Setiap orang yang dengan sengaja
membuat informasi publik yang tidak benar atau menyesatkan dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau denda 5 juta. Kan jelas itu. Jangan nomor-nomor, Pak. Kominfo. Tidak bisa nomor lagi. Kalau pengacara, jangan berbiaya mahal. Berkasus ini. Saya rasa demikian. Yang penting saya sampaikan, mudah-mudahan ada gerakan nanti besok. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para narasumber, sebelum kita jawab mungkin kita break terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana karena Jambi bicarakan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Jambi Bicara dan kita masuk pada sesi ketiga dalam sesi dialog kita hari ini. Pak Ketua mungkin langsung ditanggapi tadi, atensi Pak Yudi sendiri. Terima kasih Bang Yudi, ini senior kita juga. Apa namanya? Yang pertama, kenapa kita kembali ke pasal 2 tadi saya jelaskan kenapa informasi publik itu bisa dikunci atau ditutupi. Karena itu tadi, ketika informasi ini berkaitan dengan sifatnya rahasia, itu konsepnya, maka bisa dilakukan uji konsekuensi tadi, bisa ditutupi. Contohnya apa? Katakanlah persoalan kesehatan kita. Mungkin karena salah satu yang rahasia pribadi itu terkait dengan kesehatan kita. Terkait dengan catatan pendidikan kita, terkait berapa kita punya duit di bank. Kalau masyarakat tahu, kalau sudah terbuka, merugikan kita. Itu kalau untuk yang pribadi. Itu sebenarnya konsep melindungi dari keterbukaan informasi pribadi. Nah, hal ini dilakukan kalau jelas di dalam pasal 17 itu disebutkan yang membahayakan keamanan negara, mengungkap kekayaan alam, kemudian terkait dengan menghambat proses penegakan hukum, kemudian mengungkapkan persoalan pribadi tadi kan, kemudian termasuk wasiat kita juga tidak boleh disampaikan ke publik. Walaupun kata orang banyak juga yang curhat wasiat di media sosial. Iya. Kemudian yang hari ini terjadi di Jambi itu terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Iya. Pertanyaannya, apakah pengadaan barang dan jasa ini terbuka atau tertutup? Kalau di aturan kita itu jelas di pasal 14, 15 mengatakan, ayat 9 mengatakan semua pengadaan barang dan jasa itu terbuka. Ada batasannya tidak? Mungkin yang dimaksudkan mungkin mulai dari perencanaan. Rencana pengadaan umum satu. Kemudian pemilihan ini sampai MOU. Kemudian proses yang menang itu siapa? Itu proses itu. Kemudian ada proses pelaksanaan. Pelaksanaan itu apa? Mulai dari ringkasan kontrak, siapa pemenangnya, siapa nama yang ngerjakan, itu semuanya terbuka. Itu di di aturan kita. Nah, persoalannya memungkinkah ini yang menjadi perdebatan sampai malam tadi ada juga yang kontak saya terkait dengan RAB. Apakah RAB ini terbuka atau tertutup? Rincian anggaran biaya. Persoalannya banyak OPD yang mengeluhkan itu juga terakhir akhir ini ketika sidang KB. Karena di aturan kita memang tidak disebut secara langsung RAB yang di dalam itu tadi perencanaan, kemudian pelaksanaan itu tidak menyebutkan secara langsung. Tapi di dalam item pelaksanaan itu disebutkan menyediakan kontrak. RAB di mana? Ya bagian dari kontrak ya, Pak Kadis. RAB itu adalah bagian di dalam kontrak. Itu yang mengatur terkait. Nah, itu apakah kami bisa mengunci? Katakanlah OPD dalam hal ini PPID. Karena PPID wajib di pasal 19 dikatakan wajib PPID untuk melakukan uji konsekuensi kira-kira informasi yang sifatnya rahasia itu tadi. Bisa kami mengunci? Bisa saja. Tinggal nanti ada aturan-aturan lain yang menentukan. Apa kriteria kemudian sesuatu itu yang seharusnya terbuka dan kemudian tadi melalui uji tadi kemudian dia bisa menjadi rahasia? Ada tidak hal-hal apa yang membuat itu bisa terjadi? Tetap konsepnya yang 3 itu tadi. Rahasia dagang, rahasia negara, kemudian rahasia pribadi. Konsepnya acuannya tetap ketiga itu. Katakanlah terkait dengan kegiatan-kegiatan pengadaan barang dan jasa, apakah bisa dikunci?
disebut juga di undang-undang kita bahwa kalau terkait dengan membeli alat peralatan perang itu terbuka apa tertutup? Ya tertutup. Karena itu terkait dengan ada rahasia negaranya di situ, ada keamanannya. Tapi terkait dengan seluruh kebijakan, keputusan itu masyarakat mesti disampaikan ke masyarakat. Itu yang menjadi yang bisa dikunci. Siapa yang tahu ini dikecualikan itu ada OPD masing-masing. Ya. OPD masing-masing, dan OPD ini mengusulkan ke PPID utama dari Pejabat Pengelola Informasi, dalam hal ini Kadiskominfo. Jadi Kadiskominfo ini generalnya informasi di tingkat provinsi diatur oleh undang-undang. Atasannya siapa? Pak Sekda. Pak Sekda sebagai atasan langsungnya PPID. Cuma persoalannya hari ini, ya mohon maaf ya, ketika ada persoalan sengketa informasi terkadang ya karena mungkin ya, saya tidak tahu juga persisnya, mereka beranggapan bahwa sesama eselon 2 gitu. Kadang mohon maaf ya, ada beberapa kadis kabupaten kota menyampaikan ke kadis-kadis yang punya kewenangan lebih atau punya anggaran lebih, malah kadis itu menceramai Kadiskominfo-nya gitu. Seharusnya kan mereka ini loh, mereka yang edukasi ke PPID utama nih, kalau kabupaten kota ya Diskominfo kabupaten kota yang memberikan edukasi ke OPD-OPD ini, PPID pelaksana gitu. Nah, cuma persoalan hari ini saya tidak tahu juga karena masih kurang dianggap gitu. Apakah karena kami ini eselon 2 nih, kewenangan kami lebih besar loh dari Dinas Kominfo. Ada yang masih berpikir seperti itu. Kalau kami lihat dari sengketa. Padahal ini berbicara perintah undang-undang. Perintah undang-undang generalnya ya Kadiskominfo kalau terkait dengan informasi gitu. Atasannya ya Pak Sekda dalam hal ini gitu. Baik. Mungkin sekaligus menanggapi penelpon kita Pak Kadis. Ya, tadi kalau saya melihat tadi ada masukan juga. Ada harapan harus ada saksi nyata nih. Ya, salah satunya untuk adanya revisi undang-undang ya. Undang-undang nomor 8 tahun 2014. Ini kebetulan kita Senin ada Rakornas KI. Ini bisa jadi masukan nanti untuk Ketua KI Pak Taufik. Karena kalau kita lihat memang ada beberapa hal juga dalam undang-undang itu mungkin klausul yang mungkin yang saat ini mungkin sudah tidak relevan lagi. Itu pasti ada. Jadi kita harus bisa menangkap itu. Itu yang pertama. Kemudian kedua tadi saran dari Pak Yudi tentang gerakan. Sebenarnya ini bukan hanya gerakan ini, sudah kewajiban gitu. Kalau gerakan baru mengajak orang untuk ini. Ini Undang-Undang 8 2014 lebih kurang 11 tahun. Ini 11 tahun. Saya terima kasih ini KI saat ini memang saya sampaikan seperti tadi, itu masif sekali menyampaikan. Sehingga itu indikator kita katakan masif, itu banyak sekali kawan-kawan baik itu masyarakat atau kelompok masyarakat itu mempertanyakan setiap ada kegiatan-kegiatan pembangunan. Terkadang memang kita jangan sempat ada alergi. Termasuk juga Kominfo sering juga, tapi kita selalu menjawab. Kita selalu menjawab karena ada hak kita untuk menjawab. Kalau misalnya mereka tidak menerima lain sebagainya, itu lain perkara, nanti baru kita ajukan mungkin ke KI lain sebagainya. Jadi saya terima kasih semangat ini, mungkin ini menjadi bagian dari kami karena memang good governance itu salah satunya memang transparansi, kemudian adanya partisipasi masyarakat. Nah, masyarakat dengan dia bertanya itu salah satu partisipasinya Pak. Kemudian akuntabilitas yang tentunya harus kami pertanggungjawabkan. Baik. Bang Salan menanggapi juga. Kalau tadi ada pertanyaan khusus untuk Pradi tadi berkaitan dengan keterbukaan itu, memang bisa itu terbuka. Baik, jadi gini, terima kasih Pak Yudi. Jadi persoalannya sebenarnya pada prinsipnya kita sama. Peradi ini suatu organisasi yang memang diamanatkan untuk memberikan waktu dan biaya 20%. Dari 80% itu untuk membantu masyarakat yang tidak mampu. Masyarakat miskin. Jadi seperti misalnya kita diwajibkan advokat-advokat atau pengacara-pengacara yang tergabung dalam Peradi itu membantu masyarakat yang tidak mampu yang terkena masalah hukum. Bahkan misalnya kalau misalnya ada masyarakat yang meminta bantuan kepada Peradi dengan membawa SKTM, surat keterangan tidak mampu, itu biaya perkaranya gratis itu. Termasuk misalnya biaya jasa advokatnya. Nah persoalannya sekarang kan yang tidak bisa kita buka itu adalah jasa advokatnya masing-masing. Itu belum ada aturannya secara jelas. Karena dan itu pun tidak mungkin bisa diatur oleh undang-undang. Karena ini kan menyangkut profesional. Nah advokat itu kan juga tidak menerima honor atau gaji dari pemerintah. Dia memang swadaya mandiri. Gitu.
Tetapi saya sepakat dengan Bang Yudi tadi menyatakan bahwa Peradi harus aktif membuka ke publik. Kita juga beberapa ada pos-pos bakum di pengadilan-pengadilan. Bahkan yang kantor kita sendiri itu membuka pos bakum di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dan programnya itu dalam 1 tahun ini belum tercapai. Kita kepingin mencari satu masyarakat miskin yang bermasalah hukum terkait dengan administrasi, itu digratiskan itu biayanya. Nah, cuman terkendalanya memang untuk Kota Jambi kriteria miskin ini kan ada berbagai macam. Ada yang katanya sangat miskin sekali, ada yang masih rentan miskin. Ada rentan miskin. Jadi memang ada kriteria-kriteria tertentu. Tetapi pada dasarnya Peradi membuka diri bagi siapa saja, misalnya masyarakat yang tidak mampu, terutama di Provinsi Jambi, ayo datang ke kantor, akan kita layani dengan semaksimal mungkin. Mungkin itu yang Baik. Saya Pak Ketua lagi nih, beberapa isu ya di Jambi ya. Jambi itu ada beberapa isu penting, misalnya bicara isu lingkungan, bicara isu pertambangan gitu. Dua sektor ini apakah pernah tidak ada sampai ke sengketa informasi di Jambi? Sebelumnya juga saya tanya, terkait mengenai itu apakah juga informasi publik jika bertanya saya perkara-perkara yang pernah diproses di KI? Iya, sejauh ini memang terkait dengan lingkungan memang ada satu kemarin yang terkait dengan AMDAL ya. AMDAL malah kebetulan Pak Salan juga kemarin ke PTP 6 ada memang pemohon informasi yang menanyakan terkait dengan AMDAL. Nah, persoalannya apakah informasi-informasi terkait dengan lingkungan dan pertambangan itu terbuka selagi itu informasi publik? Siapa nama perusahaannya, yang memegang izinnya, kemudian apakah mereka reklamasi, kemudian berapa luas HGU-nya? Itu makanya itu yang mengeluarkan tentu kementerian atau SDM ya kalau provinsi. Nah, hal ini tentu tetap menjadi tanggung jawab mereka badan publik. Itu ideal. Tapi perusahaannya yang kata Pak Salan tadi, ketika ini perusahaan atau organisasi profesi yang tidak menggunakan anggaran negara atau mendapatkan sumbangan dari negara, sumbangan masyarakat, maka itu tidak dikatakan badan publik. Baik. Baik. Saya ke Pak Kadis lagi. Pak Kadis, pernah tidak kondisi di saat ya bisa jadi spirit Pak Kadis oke, kita harus terbuka. Tapi ternyata dalam kondisi tertentu gitu ya. OPD merasakan wah ini Pak Kadis kalau disampaikan ini betul informasi publik, tapi kalau disampaikan kalau istilah Pak Salan tadi ada risiko-risiko gitu. Istilah Pak Ketua tadi pernah ada kondisi yang seperti itu? Saya rasa ada. Jadi ada satu surat dari kelompok masyarakat menanyakan suatu kegiatan. Ini saya sampaikan kegiatan fisik ya. Tetapi kegiatan fisik ini belum selesai dalam proses pengerjaan. Dan belum pernah, mohon maaf, kita kalau sudah melakukan pekerjaan itu kan ada pemeriksaan auditor. Nah, ini belum. Selesai pun pekerjaan belum selesai itu? Belum selesai. Makanya saya pernah mendudukkan antara pengguna anggaran dalam hal ini PPID-nya dengan yang bersengketa. Kita jelaskan, ternyata mereka mengerti. Nah, kemudian kita juga pernah mengundang teman-teman dari media. Jadi ada memang selain dari yang tadi disampaikan itu kaitannya dengan data pribadi, kemudian dagang, kemudian keamanan negara, tapi yang sifatnya masih proses ini termasuk yang kita kecualikan. Kita ada anunya itu keputusan gubernur, keputusan gubernur nomor 184 tahun 2020. Jadi ada beberapa poin-poin bahwasanya yang bisa itu diminta ataupun di situ juga terdapat yang tidak bisa atau yang dikecualikan. Jadi ada daftarnya, kami bilang itu daftar DIK. Nah, ini masuk yang dikecualikan. Nah, karena kurang pemahamannya orang, maka dia bertanya. Setelah dijawab, mereka oh kayak gitu Pak ya. Iya, mereka menerima itu. Nah, selama ini memang banyak orang yang tidak tahu. Kegiatan belum selesai, masih proses, itu menanyakan. Kalau itu kita buka itu pasti akan menjadi polemik baru. Kenapa polemik baru? Lah, ya orang kan baru mengerjakan sesuatu. Bagaimana kita tahu itu sudah dilaksanakan sesuai? Sedangkan dia belum selesai. Kalau secara umum pasti ada. Kita kan ada yang sirup.
sistem informasi rencana umum pengadaan. Situ sudah ada jelas detail pemenangnya berapa kegiatan, siapa, pemenangnya siapa, berapa nilainya. Tetapi memang untuk spesifik kegiatan rinci itu begitu. belum. Ya, itu di RAB-nya nanti. Baik. Saya ke Bang Salan lagi. Mungkin mendekati akhir-akhir acara Bang Salan. Ini kan berbicara keterbukaan informasi publik. Dan ya bisa jadi arah politik hukum ke depan sudah masuk ke ranah-ranah pribadi dan sebagainya. Dan apalagi semua hari ini secara tanpa sadar bisa dikatakan kita sudah membuka informasi pribadi kepada publik juga sebenarnya. Melalui beberapa media sosial apa termasuk segala hal sekarang kan membutuhkan data pribadi juga gitu. Apa yang kemudian harus dilakukan negara ini sebenarnya untuk satu sisi ya kita sepakat lah keterbukaan informasi, tapi kan hak privasi diri juga perlu untuk dipertimbangkan. Untuk era sekarang ini memang sepertinya itu secara tidak langsung data-data pribadi itu tanpa diminta pun sudah kita upload sendiri sebenarnya. Tetapi memang kedepannya, apalagi ini menyangkut ITE, aturan-aturan hukum, baik jangankan untuk antar instansi OPD misalnya, lintas negara juga sudah begitu gampang mengakses informasi publik gitu loh. Sama seperti yang Pak Dr. Doni sebutkan tadi. Data-data pribadi kita bahkan nggak ada lagi yang bisa ditutupi sekarang ini gitu loh. Semua hal butuh upload KTP. Iya. Makanya kedepannya memang saya nggak apa lagi ya. Ada satu kasus misalnya yang datang kita minta pendampingan. Itu terkadang yang sangat kita sayangkan itu bagi orang-orang yang awam tentang teknologi, satu klik saja di HP itu sudah bisa membobol semua. Bukan cuma data pribadi, bahkan rekening-rekening pun habis semua gitu. Nah mungkin kedepannya memang ada perlu batasan-batasan, terutama misalnya bagi pembuat undang-undang untuk memberikan akses yang mana sih yang sebenarnya yang harus kita jadikan akses publik, mana yang tidak gitu. Antisipasinya untuk efek hukumnya ke depannya. Saya rasa itu. Baik. Mungkin Ketua mendekati akhir-akhir acara juga, apa pesan-pesan Anda untuk OPD mungkin agar ya kita dapat sama-sama menjamin keterbukaan informasi publik begitu. Di September yang lalu kami sudah menyampaikan surat ke Pak Gubernur. Dalam hal ini ada persoalan-persoalan KIP yang kami sampaikan, kemudian ke Ketua DPR. Salah satunya terkait dengan DIK tadi yang disampaikan. Kami minta diperbarui DIK-nya kalau memang ini dibutuhkan. Ada yang merasa rasanya mau ditutupi, monggo. Tapi memang baru September kemarin kami dan Pak Kadiskominfo juga, Biro Hukum, kemudian Ketua DPR kami sampaikan juga itu harapan kita biar biar sejalan gitu. Sebagai hak masyarakat mendapat informasi, kemudian badan publik juga tidak terganggu dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Nyambung dengan Pak Kadis tadi, kalau terkait dengan apa itu program kinerja itu di tahun berjalan. Kalau tahun 2025 ini masyarakat harus tahu apa kebijakan. Tapi terkait dengan ringkasan kalau bahasa kami, ringkasan kalau bahasa undang-undang, terkait ringkasan laporan keuangan itu bahasanya yang telah diaudit oleh siapa? BPK, Inspektorat atau lembaga lainnya. Itu yang boleh diberikan ke pemohon informasi. Mungkin simpelnya karena juga ini masih dalam proses begitu. Ya, tapi kan katakanlah ada kegiatan-kegiatan kalau tidak ada kalau belum ada pemeriksaan itu tadi maka tidak bisa. Nah, yang kami apresiasi juga hari ini Gubernur Jambi kami sudah dorong di tahun yang lalu sudah memasukkan keterbukaan informasi publik ini ke dalam RPJMD menjadi perda satu-satunya di Indonesia yang baru kita dorong ke ini. Ini bukti komitmen gubernur loh. Sekarang ya silakan nanti para OPD menjadi IKU-nya kepala dinas, indikator kinerja utamanya kepala dinas. Boleh membuat rensra ya Pak Kadis. Setelah itu silakan 2026 masukkan rensra, termasuk kebutuhan anggarannya jika diperlukan. Tinggal nanti komitmen daripada kepala dinas ini OPD ini menjalan. Baik. Pak Kadis, sama sih apa yang dibahas Pak Yudi tadi juga sih, arahnya ke situ juga.
apa upaya yang kemudian dilakukan oleh Diskominfo sendiri, pemerintah Provinsi Jambi sendiri, agar sebenarnya keterbukaan informasi publik ini menjadi budaya birokrasi, bukan hanya sebatas formalitas. Ada tadi Anda mengatakan kewajiban untuk menyampaikan itu 2 tahun 1 kali kata Pak Ketua. Ya, yang penting kita website 2 kali setahun gitu ya. Yang penting websitenya ada, informasi udah terisi, udah selesai. Tapi tidak menjadi budaya birokrasi, Pak Kadis. Ya, memang ini salah satu juga tugas kami selaku PPD utama dan KI selaku leading sektor yang memberikan sosialisasi juga tentang KI terhadap para OPD, termasuk saya, karena Kominfo juga termasuk dalam PPD pelaksana. Nah, bagaimana tadi sudah disampaikan, ini sudah masuk RPJMD. Jadi salah satu penilaian kinerja daripada kami itu adalah indeks kinerja utamanya adalah keterbukaan informasi. Apabila ya OPD tersebut termasuk yang, mohon maaf, kurang informatif atau tidak informatif, itu bisa menjadi penilaian gubernur ya terhadap kinerja yang bersangkutan. Nah, tentu ini kami selalu diingatkan, bahkan untuk dokumen ya kita perpanjang lagi ya untuk pengumpulan ya pada bulan ini. Itu salah satu bentuk komitmen kami selaku OPD di dalam memberikan informasi kewajiban kami kepada masyarakat. Baik. Saya ke Bang Salan lagi nih. Berkaitan dengan ini sebenarnya Bang, kita kembali ke yang tadi sebenarnya. Lagi-lagi bicara tentang keterbukaan informasi adalah bagaimana kemudian informasi ini dapat tersampaikan secara luas. Tetapi nyaris kita lihat sekarang lah, bukan semua lah, jamak lah, semua badan publik, termasuk privat juga sih kali ini, itu punya website begitu ya. Tapi tidak sedikit sebenarnya, bukan tidak sedikit, ada mungkin beberapa di antaranya, bahkan website ini saja nggak pernah terisi. Itu yang saya katakan tadi, kita belum menjadi budaya birokrasi, tapi ini hanya sebagai sebuah kewajiban normatif saja. Bagaimana Anda menanggapi persoalan ini, Pak? Ya, jadi kita dari sisi praktisi dan terutama organisasi advokat Peradi itu sangat mendukung keterbukaan informasi. Kita juga mendukung lah dan bahkan sangat apresiasi yang tinggi kepada Pak Gubernur Jambi ini kan yang seperti dikemukakan oleh Pak Taufik tadi, satu-satunya ini baru nih gitu. Nah, kedepannya memang informasi-informasi yang harus sering kita buka itu ya bisa jadi melalui website ataupun misalnya melalui media sosial misalnya. Karena zamannya sekarang ini bukan zamannya berita koran lagi kan, jadi bahkan sampai ke desa-desa terpencil sama sekalipun masyarakat sudah pegang HP Android yang bisa diakses melalui media sosial misalnya. Kalau misalnya website mungkin masyarakat khususnya Jambi masih belum familiar ya dengan website itu ya. Tapi media sosial familiar. Media sosial, apalagi kalau misalnya Pak Kadis, Pak Ketua, Pak Taufik tampil di Instagram, di Facebook itu kan lebih dapat mereka. Itu. Apalagi TikTok, Pak. Apalagi TikTok. Ya kan? Saya rasa itu yang perlu diperbanyak nanti di menyesuaikan juga dengan yang mana yang paling pas untuk masuk masyarakat hari ini. Baik, kita tahan dulu. Pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan kembali untuk sesi terakhir dalam dialog hari ini setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Jambi Bicara dan kita telah sampai pada penghujung acara kita pada hari ini. Silakan Bang Salan mungkin menutup acara kita hari ini. Jadi statement terakhir saya sebagai Ketua DPC Peradi Jambi mengapresiasi kinerja Komisi Informasi Keterbukaan Publik. Kemudian juga semoga nanti Pak Taufik tetap semangat untuk memberikan wejangan-wejangan, pecutan-pecutan bahkan kepada OPD-OPD pemerintah. Kemudian kita juga harus memberikan apresiasi tinggi kepada Pak Gubernur Jambi nih, yang sudah begitu semangat juga untuk memberikan akses keterbukaan informasi publik. Semoga nanti kerja-kerja dan upaya-upaya kita ini semakin membawa kemaslahatan bagi umat manusia, terutama untuk masyarakat. Baik, terima kasih. Pak Kadis, apa yang ingin Anda sampaikan? Ya, kami apresiasi kepada masyarakat atau kelompok masyarakat atau organisasi lain sebagainya yang sudah
terlibat langsung di dalam tentunya meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan adanya informasi yang disampaikan baik langsung kepada kami PPID, baik itu pelaksana PBI utama maupun pada Komisi Informasi. Ini adalah bukti bahwasanya pemerintah itu adalah menjalankan petugasnya di dalam mempertanggungjawabkan daripada anggaran yang digunakan ya secara transparan, akuntabel dan responsibility dari responsif keterlibatan masyarakat itu baik, yang tugas kami. Baik, terima kasih. Pak Ketua, mungkin pesan Anda? Keterbukaan informasi adalah hulunya dari pemberantasan korupsi dari negeri ini. Kalau kita sudah terbuka, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maka akan amanlah negeri ini. Tidak ada dusta di antara kita. Kalau saya dulu kecil-kecil di kampung dulu diajari kalau di tempat gelap-gelap itu banyak hantu ya. Kira-kira gitulah. Jadi jangan biarkan ada ruang-ruang gelap. Jangan ruang-ruang gelap sehingga atau samar-samar ya. Itu sama-samar. Itu sebenarnya kalau kita mau serius memberantasan korupsi di negeri ini. Baik. Terima kasih atas kehadirannya Bang Taufik Helmi, Pak Aryansa, dan Dr. Saran Samusil dalam dialog Jambi Bicara ini. Pemirsa, demikian tadi dialog singkat kita berkaitan dengan apakah informasi publik dapat ditutup. Prinsipnya adalah keterbukaan informasi adalah ruh, dan tadi pesan dari Pak Ketua tadi bahwa jika kita ingin melakukan bersih-bersih di negara ini, maka hapuskan ruang-ruang gelap tadi, dengan salah satunya dengan melakukan keterbukaan informasi publik. Dan akhir acara saya undur diri dan kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.